Aksi unjuk rasa mahasiswa tolak Omnibus Law terus berlanjut. Sekolah di beberapa daerah sudah memulai tatap muka seperti Klaten, Rembang, dan Yogyakarta. Bersiap, bioskop di Semarang akan kembali dibuka. Pengunjung restoran boleh makan di tempat selama PSBB transisi Jakarta. Selamat sore pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Atma Izzadin di Reportase Indonesia. Langsung saja untuk berita pertamanya. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia, wilayah Jabodetabek dan Banten kembali melakukan aksi demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Sudah ada reporter kami, Adisti Velia di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Adisti, bagaimana jalannya unjuk rasa di sana? Baik Atma di studio maupun pemirsa yang ada di rumah, memang hingga sore hari ini terpantau massa dari aksi demonstrasi terhadap penolakan Undang-Undang Cipta Kerja masih terus berada di Jalan Merdeka Barat, terkonsentrasi di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya. Tadi juga tidak hanya dari teman-teman mahasiswa saja, namun juga ada beberapa massa yang berasal dari elemen masyarakat, namun keduanya hanya berbeda jalan. Kalau dari teman-teman mahasiswa ini, mereka hanya berfokus di satu titik saja, yaitu persis di depan gedung Sabta Pesona ini, tepat saya berdiri pada saat ini. Sedangkan untuk elemen masyarakat ini mereka berfokus di jalan seberangnya. Namun demikian, baik dari aliansi BEM seluruh Indonesia maupun dari elemen masyarakat, keduanya masih tetap menyuarakan suara yang sama, serta aksi yang dilakukan oleh keduanya ini masih terpantau cukup kondusif. Sementara itu saudara, perlu saya sampaikan bahwa memang jumlah massa dari aksi demonstrasi pada hari ini jika dibandingkan dengan tanggal 8 Oktober 2020 lalu tidak sebanyak pada saat itu. Namun bisa kami pastikan bahwa semangat yang mereka bawa ini bisa dibilang cukup tinggi, karena tadi terlihat juga dari bagaimana cara mereka menyampaikan orasi agar didengar oleh perwakilan dari istana ini terbilang cukup tinggi. Selain itu Atma dan juga pemirsa, untuk antisipasi dari aksi unjuk rasa pada hari ini, 18.000 tim gabungan TNI Polri telah disiapkan, namun tidak semuanya diturunkan. Karena hal ini nantinya juga akan melihat dari perkembangan jumlah massanya, dilihat dari situasinya, serta dilihat dari pergerakan teman-teman mahasiswa yang hingga sore hari ini terlihat masih cukup ramai dan belum selesai. Sementara itu, dari tempat atau titik saya berdiri saat ini, terlihat juga ada kurang lebih 450 tim gabungan TNI Polri yang disiagakan untuk mengawal aksi demonstrasi teman-teman mahasiswa. Selain itu juga 8.000 personil lainnya telah disebar di kawasan Jakarta yang berfokus untuk menjaga di sektor-sektor ekonomi. Sementara sisanya mereka nanti akan standby di kawasan Monas dan kawasan Polda Metro Jaya. Selain itu saudara dan juga Atma, tadi saya juga sempat menyinggung bahwa memang jumlah massanya ini terbilang cukup sedikit dan mereka juga hanya berfokus di satu tempat saja. Maka untuk pengalihan arus lalu lintas ini nantinya juga akan disesuaikan. Namun sejauh pemantauan kami, jalan yang ditutup ini hanya jalan di kawasan Monas dan kawasan Istana Negara. Sementara demikian Atma kembali ke studio. Baik, Adisti melaporkan langsung dari kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta. Pemirsa, sejumlah sekolah di Jawa Tengah dan Yogyakarta mulai uji coba sekolah tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan. Laporan selengkapnya kita terhubung bersama 3 reporter kami di Klaten, Rembang, dan Yogyakarta. Ruri di Klaten, silakan laporan Anda. Ya, pemirsa, saat ini saya tengah berada di depan gedung SMP Negeri 2 Klaten yang telah memberlakukan uji coba pembelajaran tatap muka secara sementara. Di Klaten sendiri sudah ada 5 sekolah menengah pertama yang memberlakukan uji coba ini, yakni SMP Negeri 1 Kemalang, SMP Negeri 1 Gantiwarno, SMP Negeri 1 Karangnongko, dan juga SMP Negeri 1 Kebonarung. Dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, Wardani Sugianto, menjelaskan bahwa pembelajaran tatap muka ini hanya berlangsung selama 2 jam saja, terdiri dari 4 mata pelajaran. Masing-masing mata pelajaran berlangsung selama 30 menit. Dan jam istirahat pun ditiadakan, namun diganti dengan berjemur selama 15 menit. Pemberlakuan uji coba secara sementara ini akan terus dievaluasi sembari menunggu perkembangan situasi COVID-19.
Laporan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Erli yang berada di Kabupaten Rembang. Baik, terima kasih Nuri. Saat ini saya sedang berada di SMA Negeri 1 Sumber, yang mana sekolah ini menjadi percontohan untuk pembelajaran tatap muka di Kabupaten Rembang. Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda juga melakukan tinjauan langsung. Hal ini bertujuan untuk memastikan bagaimana keberhasilan simulasi pembelajaran tatap muka di SMA Negeri 1 Sumber. Simulasi dimulai dari siswa memasuki lingkungan sekolah hingga jam pembelajaran berakhir dan siswa meninggalkan lingkungan sekolah. Dalam melakukan simulasi pembelajaran tatap muka ini, siswa diharuskan untuk menerapkan beberapa protokol kesehatan seperti mencuci tangan, cek suhu tubuh, memakai masker, dan tentunya untuk menjaga jarak. Selain itu, pihak sekolah juga telah menyiapkan 5 satuan petugas pemantau ketertiban sekolah yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan pembelajaran ini dan juga untuk menertibkan penerapan protokol kesehatan. Untuk prosedur pembelajaran, SMA Negeri 1 Sumber menerapkan model shift, di mana dalam satu hari dibagi menjadi 2 shift. Untuk shift pertama dimulai dari pukul 8 waktu Indonesia Barat dan untuk shift kedua dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk informasi mengenai pembelajaran tatap muka di Yogyakarta akan disampaikan oleh rekan saya Divi. Silakan Divi. Ya, Erli dan pemirsa, saat ini saya sedang berada di SMK Negeri 2 Yogyakarta, yang mana SMK ini telah melaksanakan pembelajaran praktik secara tatap muka sejak akhir September lalu. Hal ini menyusul dengan adanya surat edaran dari Disdikpora Daerah Istimewa Yogyakarta yang dalam salah satu poinnya menyatakan memperbolehkan SMK untuk melaksanakan pembelajaran praktik secara tatap muka. Untuk mengikuti pembelajaran ini, siswa diharuskan mendapatkan izin dari orang tua. Dan menurut data yang masuk di SMK Negeri 2 Yogyakarta, sekitar 95% orang tua mengizinkan siswa untuk melaksanakan pembelajaran praktik di sekolah secara tatap muka. Jumlah total terdapat lebih dari 2.800 siswa yang mengikuti pembelajaran praktik secara tatap muka dengan prosedur dibagi menjadi 68 rombongan belajar dan per rombongan belajar diisi oleh 36 siswa. Protokol kesehatan sangat diperhatikan. Siswa yang datang diwajibkan mencuci tangan dan dilakukan pengecekan suhu tubuh, serta ketika pembelajaran selesai, orang tua berkoordinasi dengan Banbin Kamtibnas serta sekolah untuk memantau siswa agar tidak berkerumun di sekolah namun langsung pulang ke rumah masing-masing. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Baik Ruri, Erli, dan Divi atas laporannya. Selanjutnya laporan dari Semarang. Rencananya Pemkot Semarang akan kembali membuka bioskop dengan pengelola menjalankan protokol kesehatan. Sekarang kami terhubung dengan reporter Pipit. Pipit, bagaimana kesiapan pengelola bioskop sebelum nantinya resmi dibuka? Baik Atma, saat ini saya berada di salah satu bioskop di kota Semarang. Persiapan pengelola bioskop di sini sudah matang, terlihat sebelum memasuki kawasan bioskop, pengunjung diberitahu petugas untuk menaati protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, pengecekan suhu badan, batas jarak antrean, serta pembatasan kapasitas penonton yang disesuaikan dengan ruangan bioskop. Pelanggan tidak bisa membeli kursi yang sudah dikhususkan untuk tetap kosong agar antar penonton tetap berjarak. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, Indriasari menyebut, simulasi sudah dilakukan dan saat ini sedang dalam tahap pengkajian untuk membuka kembali bioskop di masa pandemi. Pipit, apa latar belakang Pemkot Semarang untuk membuka bioskop kembali? Baik Atma, tadi kami sempat berbincang dengan pejabat sementara Wali Kota Semarang, Bapak Tafib Supriyanto. Beliau mengatakan bahwa pembukaan bioskop diharapkan dapat membantu menggerakkan perekonomian di kota Semarang. Terlebih, saat ini kasus COVID-19 di Semarang mulai melandai. Beliau menyebut kota Semarang sudah masuk zona oranye dan akan menginjak zona kuning. Beliau menambahkan, pembukaan bioskop tidak dipermasalahkan apabila sudah memenuhi kriteria
protokol kesehatan. Apabila pengelola terbukti melanggar protokol kesehatan, Pemkot Semarang akan memberi sanksi tegas berupa penutupan. Apakah Anda sudah mendapatkan informasi resmi kapan bioskop akan dibuka? Atma dan saudara, menurut informasi yang kami dapat, waktu pembukaan bioskop sampai saat ini belum bisa dipastikan. Namun demikian Atma, bioskop ini nantinya tidak dibuka secara serentak, hanya bioskop yang sudah memenuhi syarat dan ketentuan saja yang diberi izin untuk dibuka kembali. Sementara demikian. Baik, terima kasih Pipit atas informasinya. Selanjutnya ada berita dari Jakarta mengenai tempat makan dan restoran yang sudah diizinkan kembali untuk beroperasi di masa PSBB transisi. Berikut laporannya akan disampaikan oleh reporter kami, Nabila. Baik Atma, saat ini Pemprov DKI Jakarta kembali mengembalikan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB transisi setelah sebulan penuh menjalankan PSBB secara ketat. Adapun dalam operasional layanan, ditambahkan beberapa aturan untuk menjalankan protokol kesehatan yang tertuang dalam Pergub nomor 101 tahun 2020. Dalam aturan ini, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengizinkan pengelola restoran untuk melayani makan di tempat atau dine-in. Seperti yang bisa Anda lihat pemirsa, saat ini saya sudah berada di salah satu tempat makan atau food court di daerah Tamrin 10, Menteng, Jakarta Pusat. Pihak pengelola pun sudah menerapkan aturan yang dihimbau oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan tadi kami melihat di pintu masuk bahwa pengunjung diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan suhu tubuh dan diwajibkan untuk mencuci tangan menggunakan hand sanitizer sebelum masuk ke area tempat makan. Lalu pengunjung pun diwajibkan untuk menggunakan masker kecuali pada saat makan dan minum. Di kursinya pun sudah ditempeli stiker untuk menjaga jarak antara pengunjung satu sama lain agar tidak berdempetan. Tidak hanya itu, pihak pengelola restoran pun sudah membatasi jumlah pengunjung, yaitu maksimal 50% pengunjung yang boleh makan di tempat. Demikian yang dapat saya sampaikan Atma. Nabila Nurul Alisya melaporkan dari Jakarta. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Nabila atas informasinya. Sekian reportase Indonesia pada sore hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker dan jaga jarak. Tak lupa tonton terus reportase Indonesia setiap hari pukul 4 sore. Saya dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih.